gibah mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Lalu, bagaimana kalau kita yang jadi korban gibah? Nah, kalau kita yang jadi korbannya, hal yang harus kita lakukan adalah 1. Evaluasi. Ketika kita digibah, dijelek-jelekkan, bahkan difitnah, maka dekatkanlah diri kepada Allah. Karena kita tidak mampu menahan lisan manusia, namun Allah mampu. Maka evaluasi diri, istighfar, dan taubat. 2. Bersyukur sama orang yang menggibahi kita. Dia sedang memberi pahala gratis. Bisa jadi pahala hajinya, pahala infaknya, pahala baca Qur'annya. Jadi, kalau kita digibah, gak perlu tertekan, apalagi sampai jantungan. 3. Ibarat kita pindah rumah, ada orang yang meringankan beban kita untuk angkat-angkat barang. Sama dengan gibah, kita dibantu mengurangi dosa-dosa kita sesuai kadar gibahnya. Jangan marah kalau digibah. Itu sama saja ada orang yang mau menerima transferan dosa-dosa kita. 4. Berterima kasih. Saat ditimbang nanti, di hari akhir, tiba-tiba timbangan hisab kebaikan kita berat. Bisa jadi itu transfer pahala atas gibah-gibah yang kita bersabar atasnya. Tidak perlu reaktif, istighfar aja, datangi orangnya, berterima kasih dan minta maaf. Karena yang dia beri jauh lebih besar dari apa yang kita beri, yaitu memberi transferan pahala serta mengurangi dosa-dosa kita. 6. Lahan untuk mengasah keimanan. Bahwa apapun yang mereka katakan tidak akan merubah takdir yang telah Allah tuliskan untuk kita. Ingat, jangan reaktif, jangan langsung emosi, karena itu tidak merubah apa-apa. Orang satu Indonesia menggibahi kita, tidak akan merubah takdir kita. Intinya adalah, digibah sama dengan ujian. Allah kasih ujian orang lain menggibahi kita. Kalau kita masih sakit hati, kecewa, dan marah, berarti di hati kita masih ada dunia. Kenapa kita sakit hati? Harus kecewa, marah ketika digibah, apalagi ketika difitnah. Karena nama baik jelek, pekerjaan hilang, jabatan hilang, konsumen kabur, malu sama teman. Bukankah itu semua urusan dunia? Kalau orientasi kita adalah akhirat, percayalah, tidak akan ada masalah orang mau bilang apa. Pahala kita nambah, dosa kita berkurang. Gak perlu konferensi pers atau curhat kepada manusia ketika kita digibah. Cukuplah yakin akan ganjaran transferan pahala dan dosa dari gibah itu. Insya Allah, hidup kita tenang walau digibah dan difitnah. Bisa kan? Bisa, insya Allah.